Nah, masukan pendek dari saya untuk Mas Jimli, tetaplah jadi pahlawan konstitusi. Buatlah keputusan yang sepenuhnya berdasar pertimbangan moral atau etika, juga pertimbangan-pertimbangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal, dan jangan jadi pengkhianat konstitusi seperti saudara AU. Saudara AU sering berbicara hanya takut pada Allah, tidak pernah takut pada manusia. Ternyata semuanya hanya menjadi slogan penyesat masyarakat. Dia hanya takut kepada J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yang kemarin sudah diputuskan oleh MK, hari ini disoal. Banyak warga masyarakat yang melakukan pelaporan. Ada 21 laporan masuk terkait pelanggaran kode etik, dan kebanyakan pelaporan itu mengarah kepada Anwar Usman. Jadi targetnya Anwar Usman karena Anwar Usman sebagai ketua MK. Dan besok rencananya teman ya, MK akan memutuskan atau akan menyampaikan hasil kerjanya selama ini yang mengurus masalah pelanggaran kode etik yang ada di MK. Karena ini sesuatu yang menarik teman ya, dalam sejarah Indonesia baru kali ini semua hakim MK itu dilaporkan ke MK. Dan yang terbanyak dari 21 pelaporan itu mengarah kepada Anwar Usman. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan MK ini? Kenapa MK itu memutus terkait syarat calon wakil presiden atau syarat menjadi presiden yang usianya 40 tahun, padahal itu sudah final, sudah dilakukan beberapa periode. Dan kali ini memberikan tambahan atau frasa yang menyatakan syarat calon presiden atau wakil presiden usianya 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Nah, inilah akhirnya menuai reaksi publik, sehingga publik menuntut supaya orang-orang yang terlibat ini segera ditindak teman yang melakukan pelanggaran etik. Dan kemarin menurut pernyataan dari pihak Jimli Asidiki, ini cukup menarik teman ya, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Karena Pak Jimli Asidiki itu pernah juga menjadi ketua MK. Nah, sekarang muncul teman pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan tentunya yang bertanggung jawab adalah ketua MK-nya Anwar Usman. Dan ada satu penilaian dari Pak Amin Rais terkait ketua MK. Nah, teman-teman, coba kita tonton video yang satu ini. Sementara Mas MS Kaban pernah menjadi Menteri Kehutanan, sedangkan Mas Jimli menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang legendaris. Sejauh saya ingat, sewaktu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Jimli melaksanakan tugasnya dengan nilai excellent. Why? Karena berdiri kokoh, tidak mempan sokokan, tekanan, dan serba iming-iming. Nah, masukan pendek dari saya untuk Mas Jimli, tetaplah jadi pahlawan konstitusi. Buatlah keputusan yang sepenuhnya berdasar pertimbangan moral atau etika, juga pertimbangan-pertimbangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal, dan jangan jadi pengkhianat konstitusi seperti saudara AU. Saudara AU sering berbicara hanya takut pada Allah, tidak pernah takut pada manusia. Ternyata semuanya hanya menjadi slogan penyesat masyarakat. Dia hanya takut kepada JKW. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Pak Amin Rais. Cukup baik teman-teman pernyataan yang disampaikan beliau. Dan ada satu penilaian yang kita bisa tonton tadi, bahwa ketika MK dijabat oleh Jimli Asidiki, ini prestasinya excellent, nilainya plus teman-teman. Kemudian kalau MK dipegang oleh Anwar Usman, Pak Amin Rais ini menyatakan minor terkait kepemimpinan dari Anwar Usman. Nah, teman-teman, terkait MK, ini rencana besok memang mau disampaikan oleh MK terkait temuannya selama melakukan penyelidikan, selama MK ini memanggil semua hakim MK, besok akan disampaikan. Apa yang akan diputuskan oleh MK, kita tinggal tunggu saja. Nah, teman-teman, terkait hal itu, ini juga ada berita yang cukup menarik
ketika MK sudah memutuskan bahwa syarat calon presiden itu usianya 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, ini ada gugatan lagi teman dari pakar hukum UGM yang menggugat terkait keputusan dari MK terkait syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah teman-teman, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari sindonews.com. Pakar hukum UGM gugat putusan MK yang loloskan Gibran jadi cawapres. Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada UGM, Zainal Arifin Mohtar menggugat putusan Mahkamah Konstitusi MK atas perkara nomor 90/PUU /21/2023 tentang batas usia minimal capres dan capres. Ia meminta agar putusan itu dibatalkan. Maju sebagai penggugat lain yaitu Denny Indrayana. Keduanya menilai bahwa putusan MK nomor 90/PUU tidak memenuhi syarat formil lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Salah satunya pasal 17 ayat 5 dan 6 yang berkaitan agar hakim mengundurkan diri apabila mengadili perkara yang melibatkan keluarga. Pasal ini juga menyatakan apabila ketentuan ini dilanggar maka putusannya menjadi tidak sah. Menyatakan pembentukan putusan 90/PUU yang memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tulis petitum dalam pokok perkara yang dilansir dari dokumen Indrayana Center for Government, Constitution and Society. Zainal Arifin dan Denny Indrayana juga meminta agar MK menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Bersamaan dengan itu juga meminta agar berlakunya putusan tersebut ditunda. Menyatakan penundaan berlakunya ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90/PU menyatakan menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90/PU /21 tahun 2023. Tulis keterangan itu. Mereka juga menilai putusan ini menjadi dasar Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Mereka juga menilai cacat formil yang terjadi dikuatkan dengan temuan dugaan pelanggaran etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keduanya juga minta agar putusan 90 itu dapat diadili kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait gugatan balik mengenai keputusan MK yang kemarin meloloskan syarat calon presiden 40 tahun usianya dan sedang punya pengalaman sebagai kepala daerah. Ini digugat oleh pakar hukum tata negara UGM, juga oleh Denny Indrayana, menggugat keputusan dari MK tersebut. Nah ini menarik, keputusan MK yang seharusnya ini sudah final tetapi digugat balik oleh masyarakat. Karena keputusan MK ini mengandung unsur melanggar kode etik yang ada di MK itu sendiri. Maka itu MK melakukan beberapa sidang, memanggil hakim MK untuk mengusut terkait keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dan memang teman, kalau saya melihat MK itu tidak bisa membatalkan terkait keputusan MK. Yang membatalkan tentu saja adalah pihak MK itu sendiri dengan melakukan uji materi kembali. Apalagi ini ada yang menggugat pakar hukum tata negara dari UGM dan pihak Denny Indrayana. Nah kita tinggal tunggu saja teman keputusan dari MK besok, karena besok MK akan menyampaikan temuannya dan apakah endingnya teman, keputusan MK kemarin itu dibatalkan terkait syarat calon presiden atau wakil presiden dan berujung kepada gagalnya Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah kita tinggal tunggu besok teman
temuan dari MK-MK. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.